Buka hati, buka hoki. Ketemu lagi dengan saya, Akino. Hari ini kita akan membahas hal yang paling penting di dapur, yaitu 5 hal yang bermasalah dengan dapur dan kalau diatasi, keluarga menjadi rukun dan hoki jadi kinclong. Feng Shui dapur itu sangat penting karena dia menempati urutan kedua di dalam rumah yang hoki. Kita tahu bahwa ketika kita kerja, kita usaha, kita cari uang, akhirnya berujung pada makanan. Jadi tidak heran kalau orang zaman dahulu menyapa apa, kamu sudah makan belum? Berarti itu menunjukkan makan itu penting. Tapi memang karena perubahan zaman, kelihatannya kalau bertanya kamu sudah makan belum, itu kelihatannya seperti merendahkan. Seolah-olah dia sangat tidak makan. Tapi sekarang apa kabar gitu. Tapi sekarang juga berubah. Bukan apa kabar lagi. Ni hao. Kamu gimana? Sehat nggak? Bisa juga berarti kamu kaya tidak gitu, usaha lancar nggak, sekolah bagaimana. Jadi ni hao itu artinya tentu lebih baik dibandingkan menurut ukuran orang zaman dahulu dengan orang zaman sekarang. Perubahan sapaan seolah-olah bisa mengubah keadaan. Tapi kembali ke persoalan dasar kehidupan dengan makanan, hidup memang bukan untuk makan. Tapi kita butuh makan untuk hidup. Oleh karena itu tidak heran kalau kita melihat orang masih tetap merayakan peristiwa penting di dalam kehidupannya dengan makan bersama dengan keluarga atau dengan teman atau dengan koleganya. Karena makanan atau peristiwa kita makan itu adalah penting, bahkan segala effort, segala usaha kita berujung pada itu, titik itu. Karena makan, pesta makan atau berkumpul itu adalah semacam hoki, ya, semacam kebahagiaan. Karena hoki adalah kata-kata yang berarti makmur, enjoy life, dan bahagia. Masalah pertama kebahagiaan keluarga itu ada di dapur, yaitu yang kita katakan antara kompor dengan wastafel ketemu. Artinya saling berseberangan. Nah, bagaimana bisa bahagia? Karena kompor mewakili elemen api, sementara wastafel adalah elemen air. Kita tahu bahwa dalam hukum 5 elemen atau dalam kehidupan nyata, air ketemu dengan api tidak cocok. Hal ini menyimpulkan hubungan suami istri yang tidak cocok. Karena kita yang membentuk lingkungan, tapi lingkungan itu mewakili apa yang kita pikirkan, baik secara sengaja maupun yang tidak. Selain kompor, hal lain yang tidak boleh segaris dengan wastafel adalah rice cooker, microwave, apapun yang mengandung listrik tidak boleh berada di satu garis yang frontal dengan wastafel. Bagaimana mengatasinya? Untuk kompor ketemu dengan wastafel tidak ada selain salah satunya pindah, ya, yaitu tidak boleh berseberangan. Nah, hal kedua yang berkaitan dengan keluarga tidak rukun adalah juga kompor di samping wastafel. Tapi ini masih ringan. Apa tandanya ringan? Kalau jaraknya itu 60 cm, maka sebenarnya tidak terlalu masalah. Tapi kalau kurang dari 60 cm, bagaimana caranya? Ini bisa diatasi dengan yaitu meletakkan dinding yang terbuat dari keramik ataupun setengah bata, ataupun dengan memasang kaca, ya, kaca yang dilapisin dengan sunblasting. Maka sudah bisa kita katakan api tidak ketemu dengan air. Kedua, yaitu dari pintu utama begitu dibuka bisa kelihatan kompor. Pintu utama melambangkan kemampuan kita mencari uang atau kemampuan kita untuk menerima hoki dari luar, ya. Sementara kompor melambangkan api. Ini berarti api ada di depan pintu utama kita. Apa artinya? Artinya susah untuk mendapatkan income yang kita harapkan ataupun kita cita-citakan. Bagaimana mengatasinya? Ini bisa dengan penghalang, tadi ya, kaca ditaruh sunblasting, ataupun ditaruh suatu sekat sehingga dari pintu utama tidak boleh langsung melihat kompor kita. Ketiga adalah pintu toilet berhadapan segaris dengan kompor. Dan kita tahu toilet adalah tempat pembuangan. Ini artinya kalau mereka segaris, pemasukan kita ada. Tapi keluarnya selalu tak terduga. Jadi seperti aja waktu flushing, ya, rezeki kita, hoki kita
potensi energi kita mengikuti air keluar begitu saja. Jadi artinya tidak mampu untuk menyimpan uang. Cara mengatasinya sederhana sekali, ada dua. Yang pertama adalah meletakkan karpet merah di depan pintu toilet. Yang kedua adalah meletakkan pohon artifisial. Kalau ada pohon indoor yang hidup tentu lebih baik, karena ini artinya daya serap dia terhadap energi yang buruk semakin kuat. Yang keempat disebut dengan api membakar gerbang surga. Ini memang seperti cerita-cerita silat yang punya jurusnya. Apa maksudnya gerbang surga? Gerbang surga di dalam Feng Shui itu artinya adalah tiang keluarga, yaitu suami, yaitu pihak kepala rumah tangga yang mencari makan. Dan ini artinya api membakar gerbang surga, artinya laki-laki sebagai penanggung jawab keluarga agak kesulitan memperoleh uang ataupun kekayaan. Apa yang dimaksud dengan api membakar gerbang surga adalah formasi ataupun tata letak dapur berada di sektor barat laut rumah. Nah, bagaimana kita mengukurnya? Kita membutuhkan alat ataupun kompas. Setelah kita mengukur arah dan tahu arah barat laut dari rumah kita, ada dua kondisi ataupun dua situasi yang membentuk formasi ini. Yang pertama adalah dapur berada di sektor barat laut. Nah, kalau ini yang terjadi agak mudah diatasi, yaitu di dalam dapur kita mencari sektor barat laut kita. Kuncinya adalah jangan meletakkan kompor berada di sektor barat laut kita. Hanya perlu keluarkan dari sektor barat laut kita, maka formasi ini tidak terbentuk. Situasi kedua adalah kita tidak mampu lagi setelah kita ukur kompor kita berada di sektor barat laut dan tidak ada cara untuk memindahkan kompor tersebut. Bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan meletakkan satu mangkuk air di dekat kompor kita dan air ini selalu penuh. Ini artinya kita tidak membiarkan api membakar barat laut yang disebut dengan Qiankua atau mewakili tiang keluarga. Yang kelima tidak sepopuler dengan keempat, yaitu Huo Shao Tianmen, api membakar gerbang surga. Tapi para orang tua zaman dahulu berpesan tempat beras kita harus selalu penuh dan kalau kepake tidak boleh sampai habis sampai kosong. Artinya harus selalu disisakan 10 atau 20% dari tempat beras kita. Kenapa ini penting? Nah, ini rahasianya. Beras itu melambangkan logam dan di dunia ini logam itu melambangkan uang. Dimanapun yang ada mineral logam, maka negara tersebut makmur. Dari 5 elemen, elemen logam adalah lambang kekayaan. Selain soal penuh, letak tempat beras ini juga harus diperhatikan. Karena dia elemen logam, berarti harus ada jaga jarak dengan kompor tersebut. Hitungan saya adalah minimal 1 meter. Kemudian, karena dia juga elemen logam, maka dia takut air. Berarti tidak boleh juga terlalu dekat dengan wastafel ataupun tempat cuci piring. Jadi jarak yang aman apa? 1 meter dari kompor atau 1 meter dari wastafel. Baiklah, pertemuan kita sampai di sini. Terima kasih telah menonton. Bagi yang belum, silakan subscribe dan jangan lupa pukul loncengnya. Kenapa perlu lonceng ini ditekan? Ya, karena ketika konten baru saya muncul, Anda yang tidak menekan lonceng, maka Anda ketinggalan dengan konten saya. Ataupun Anda tidak tahu bahwa telah ada konten baru yang muncul. Sampai ketemu, keep rolling. Ciao.